info ya buat kamu yang lagi hamil, tolong dalam 1 hari dicek baby itu harus bergerak lebih dari 10 kali. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Iya, jadi teman-teman, dulu waktu pertama aku nikah, 1 tahun lah ya, 1 tahun aku kosong, terus alhamdulillah aku dapet baby. Dan entah kenapa aku nggak jatuh, nggak minum apa-apa, nggak capek juga, nggak penat, nggak kenapa-kenapa lah intinya gitu kan. Tiba-tiba macam orang pendarahan gitu, keluarlah sedikit-sedikit gitu kan darahnya. Terus aku coba ke dokter kan, dokter bilang hari itu aku gugur tuh, yang pertama aku di Jakarta. Nah terus setelah aku gugur di Jakarta, posisinya suami aku nggak ada kan. Ya udah akhirnya aku pergi ke dokter. Dokter bilang ini udah tidak bisa diselamatkan karena sudah pendarahan. Bukan pendarahan yang banyak sangat ya, maksudnya sudah keluar darah banyak gitu kan, jadi nggak bisa diselamatkan. Setelah itu saya namanya anak pertama kan, saya sedih kan, gimana ya kira-kira dikeluarin atau enggak gitu kan. Ya udah akhirnya aku pikir-pikir, tadi aku pikir tuh udahlah diterusin aja gitu, bismillah aja lah, kuasa Allah gitu. Tapi suster tuh bilang, nurse tuh bilang nggak bisa diteruskan karena sudah banyak sangat keluar darah, jadi harus dibersihkan rahim saya. Saya takut kan. Nah terus dia bilang, kakak mau nggak nanti anaknya kepalanya nggak ada lah atau apalah, nggak ada gitu, maksudnya intinya nggak sempurna gitu kan. Ya aku kan takut ya gitu. Nurse tuh bilang kasihan kak sama babynya gitu, insya Allah kalau ada rezeki boleh kita usaha lagi. Akhirnya aku memberanikan diri, oke lah aku ikhlaskan gitu kan, namanya anak pertama kan, kita udah tunggu lama dalam setahun gitu kan. Ya oke lah gitu. Akhirnya udah saya balik ke rumah. Setelah balik ke rumah, besoknya kalau nggak salah mau dibersihin, tiba-tiba perut aku tuh malamnya tuh mules banget, sakit gitu kan, senggugut gitu. Terus buang air kecil, kita pergi kencing gitu kan, keluar darah lagi. Setelah itu udah 2-3 kali gitulah keluar darah. Akhirnya aku memberanikan diri ngomong ke orang tua aku udah nggak tahan, sakit betul-betul mules, kayak ada yang sesuatu pengen keluar gitu kan. Terus ya udahlah, suami nggak ada kan. Akhirnya aku bilang lah sama orang tua aku bilang ya udah sabar sebentar lagi kita ke dokter gitu kan, karena dokternya udah ditelepon, ambil nomor dulu yang kayak gitu-gitulah. Ya udah akhirnya udah sampai, aku kencing berapa kali ya, banyak juga lah, berkali-kali aku kencing gitu kan, keluar darah. Dan tiba-tiba tuh udah mules banget, aku pergi ke toilet, nggak lama langsung brel aja udah keluar semua. Saya kan nggak tahu janin tuh seperti apa gitu kan, tapi itu tuh kayak darah kayak cicak gitu loh, segini ini juga lah gitu, ibu jari gitu kan. Akhirnya aku teriak kan, mama, aku teriak, bu tolong ini kenapa, aku tanya mamaku ini apa gitu kan. Terus mamaku, oh udah keluar, mamaku bilang kayak gitu kan. Terus aku langsung, hah, apa yang keluar, sejak macam tuh kan. Terus akhirnya mamaku bilang, udah nggak apa-apa, nanti kita ke dokter aja gitu kan. Akhirnya ke dokter. Aku ke dokter, di scan kan perut aku cerita tuh tadi keluar darah banyak bla 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 semuanya gitu kan. Di scan, sama mamaku tuh ditaruh di kayak tisu gitu loh kan, tapi nggak dibawa ke dokter. Nah terus udah di scan perut aku, dokter bilang oh udah bersih, udah nggak ada babynya. Mungkin dokter kan pikirnya mungkin waktu aku kencing keluar darah habis mungkin di situ kan takut masih ada yang sisa atau apa kan. Ya udah akhirnya dokter kasih obat pemulihan segala macam. Ya udah dia bilang tunggu ya sampai 6 bulan gitu, sekitar 6 bulan baru bisa pregnant lagi, hamil lagi. Ya udahlah akhirnya aku mengikhlaskan diri, sedih juga sih ya, tapi ya udah kita ikhlas, insya Allah lah gitu, kalau udah dikasih sekali pasti ada jalan gitu kan. Nah udah akhirnya
Aku balik ke rumah, aku ambil yang darah tadi itu dalam tisu gitu kan. Ya udah, akhirnya aku kubur. Sedih sih, tapi ya gimana kan, belum rezeki. Nah udah, setelah itu aku udah lewat kan 6 bulan. Udah besok aku pulang ke Malaysia. Setelah 6 bulan lebih aku coba hamil lagi. 6 bulan lebih kurang lah ya, aku coba hamil lagi gitu. Alhamdulillah rezeki lagi anak kedua. Aku udah seneng kan, aku lebih hati-hati aja gitu. Aku pergi ke dokter, aku cek betul-betul apa semuanya. Aku istirahat, aku udah trauma kan, mungkin aku kecapean naik pesawat atau apa gitu kan, pulang pergi Jakarta Kuala Lumpur. Dan aku cobalah gitu kan, 3 bulan gitu kan, nggak balik dulu ke Jakarta. Aku di rumah aja gitu kan. Udah, aku istirahat tetap perut aku sakit lagi. Itu tuh semua kejadiannya di 2 bulan mau ke 3 bulan ya. Nah yang kedua ini 3 bulan mau ke 4 bulan, jadi udah sedikit makin besar dari yang pertama kan. Terus udah tuh kan, akhirnya setelah aku hamil lagi, tiba-tiba perutku sakit lagi kan, sakit. Aku udah ketakutan, aduh janganlah keluar darah lagi gitu kan. Nah, akhirnya setelah aku sakit perut lagi, aku pergi ke toilet. Aku udah ketakutan kan, aku sampai takut tau nggak, mau kencing, takutnya keluar lagi kan darahnya gitu kan. Tapi udahlah, aku udah nggak tahan sakit perut aku gitu. Aku pipis sama keluar lagi darahnya. Aku sedih lagi kan. Terus ini ada suami aku yang kedua kalinya ini aku gugur baby ini di Malaysia. Terus aku bilang sama suami, perut aku sakit nih, aku bilang gitu kan. Terus ya udah, nggak apa-apa, istirahat. Setelah aku istirahat, terus aku kencing keluar darah, sama lah macam tuh. Akhirnya aku tahan gitu kan. Aku nggak coba ke dokter karena itu posisinya udah malam banget ya. Aku nggak ke dokter. Setelah aku berdiam diri di rumah semalaman itu, aku malam-malam keluar darah terus kan. Malam itu juga pukul 1 atau pukul 2 pagi gitu kan, akhirnya keluar semua. Aku kaget juga kan, sampai suamiku, ih apa itu gitu kan, kayaknya dia udah mau berbentuk baby gitu kan. Alhamdulillah sih aku nggak sempet dibersihkan, cuma dia kayak bersih sendiri gitu. Setelah udah bersih sendiri gitu, besok paginya aku pergi ke dokter. Akhirnya besoknya aku pergi ke dokter. Terus sama dokter di scan gitu kan, di USG, ternyata udah bersih. Aku alhamdulillah sih nggak usah dibersihin lagi gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya setelah aku udah dibersihkan gitu, biasalah sama seperti biasa dokter bilang, udah kamu istirahat selama 6 bulan baru boleh proses hamil lagi. Ya udah, tunggu lagi, aku sabar lagi, tunggu proses 6 bulan gitu kan. Karena dia mau rahimnya tuh sehat dulu, kecut kembali, bagi dia istirahat lah rahim tuh selama 6 bulan itu kan. Karena kalau kita besoknya hamil lagi, kasihan rahimnya gitu. Tapi kalau memang udah rezeki ya nggak apa-apa sih. Dan setelah 6 bulan itu, selama perjalanan 6 bulan nih, aku istirahat dulu. Setelah lebih dari 6 bulan baru aku pergi ke dokter gitu kan. Adalah teman aku nyaranin gitu, pergi ke dokter di Indonesia, di Bekasi ya, tepatnya daerah rumah aku. Tuh dokter di Rumah Sakit Mitra Bekasi, ada tuh nama dokternya Dokter Suherlan. Oh ya, waktu keguguran pertama aku sempet ambil darah juga sih. Katanya ada virus torch lah, virus inilah, virus itu. Jadi selama hamil lagi nanti yang kedua aku harus minum obat. Dan tahu nggak sih, aku waktu hamil yang kedua itu aku minum obat banyak banget, sampai ada 7 macam mungkin ya, katanya buat mematikan virus torch. Ternyata setelah aku ke dokter mitra, setelah aku keguguran 2 kali itu, aku ke dokter mitra itu, dokter tuh bilang, jangan cek virusnya aja, kamu udah cek belum ACA itu pengentalan darah. Terus dokternya bilang, oke, sekarang kamu cek ACA itu pengentalan darah. Dan untuk cek virus torch itu ada dua, kanan dan kiri. Ibarat dokter sih bilang kayak gitu ya, kalau ibarat orang tuh yang satu bagian atas, yang satu bagian bawah gitu. Aduh,
Dan itu tuh mahal banget. Aku lupa ya dulu zaman anak aku anak aku lahir 2014. Berarti aku hamil 2013. Itu 900.000 lebih lah ya. Cek Torch, Aca. Nah, aku cek lagi tuh. Pokoknya total tuh sekitar 3 juta rupiah gitulah. Lebih kurang lah 2.800.000 berapa gitulah, belum obat-obatannya lagi kan. Ya udah nggak apa-apa lah, demi untuk pengen banget punya anak kan aku. Terus akhirnya aku pergi ambil darah kan. Setelah aku ambil darah Torch dan Aca itu pengentalan darah ya. Setelah itu pas dilihat hasil darah Aca itu, aku tuh kayak alhamdulillah lah masih di bawah rata-rata. Jadi aku masih bisa minum obat. Aku masih di bawah 50%. Di bawah 50% alhamdulillah aku minum obat untuk pencairan darah, karena Aca itu pengentalan darah ya gitu. Itu jarang ada orang tahu keguguran karena apa. Akhirnya aku ketahuan dari situ. Nah setelah itu aku tahu lah, jadi kan selama ini aku keguguran 2 kali karena ada pengentalan darah. Nah, pengentalan darah itu aku harus minum obat pencair darah selama, kalau aku hamil obat pencair darah selama 8 bulan. 8 bulan aku hamil, aku minum terus. Nah, terus udah tahu tuh kan hasil aku Aca tuh 50%. Tapi kalau hasil Aca aku di atas 50%, aku harus suntik setiap hari. Coba bayangin, ya Allah serem banget sih. Iya, alhamdulillah ya aku masih bisa minum obat. Udah kan, akhirnya udah terjawab pertanyaan aku, kenapa aku keguguran 2 kali. Ternyata aku ada pengentalan darah. Dan alhamdulillah yang ketiga itu aku minum pencair darah selama 8 bulan. Karena nggak boleh lebih dari 9 bulan, nanti aku jadi pendarahan. Aku mau info ya buat kamu yang lagi hamil, tolong dalam 1 hari dicek baby itu harus bergerak lebih dari 10 kali. Kurang dari 10 kali kalian harus pergi ke dokter, harus dicek. Ataupun kita harus sering-sering usap baby itu, kita tanya baby buat apa, lagi ngapain, kayak gitulah. Terus diusap-usap, disayang-sayang gitu, nanti pasti dia gerak-gerak. Ataupun kita makan atau minum pasti dia gerak-gerak. Oke, segitu aja pesan aku untuk ibu-ibu hamil yang baru pertama punya anak. Jangan lupa diminum obat vitaminnya. Diminum vitaminnya ya mam. Jangan lupa makan buah, sayur, terus makan yang sehat-sehat lah gitu, demi untuk baby yang sehat, baby yang sempurna. Jangan lupa sholat kita biar dikasih normal, biar dikasih kesehatan selalu baby dan ibunya. Oke, segitu aja cerita dari aku tentang keguguran aku yang 2 kali. Udah cukup sekian dan terima kasih. Aku gak mau keguguran lagi, jangan sampai. Semoga aku dikasih lagi rezeki anak perempuan. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.